Atau dengan alami dia naik busanya, kita matikan. Itu udah bisa bikin kopi susu, teh susu. Kalau kedai ini berawal dari kita penjualan retail itu tahun 91 saat saya kuliah semester 1 ya di kampus IAIN Syarif Hidayatullah yang sekarang jadi UIN. Nah itu saya kerjasama dengan Kopma, kemudian Koperasi Mahasiswa, kantin-kantin yang ada di area kampus. Kemudian pulang sekolah saya menjajaki lagi ke berbagai sekolah-sekolah dari tingkatan SMP, SMA, karena nilai jualnya yang terjangkau oleh anak-anak sekolah. Penjualannya saat itu masih 3.000 ya per packingnya. Waktu itu masih pakai plastik. Nah setelah berjalan seiring perjalanan itu saya buatlah di rumah dengan modal satu showcase. Nah jadi ada sekolah yang kunjungan, mereka beli susu di sini. Nah, di samping untuk stok kunjungan wisata edukasi yang saya mulai pada tahun 94. Anak-anak sekolah datang untuk belajar mengenal alam peternakan sapi perah. Jadi kayak industri besar yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu namanya IPS, Industri Pengolahan Susu. Nah mereka akan terima susu dalam kondisi dingin dan dalam 4 derajat. Harus 4 derajat gitu, Pak? Iya. Kenapa, Pak? Standarnya begitu penerimaan kita untuk masuk ke industri, sehingga setelah proses pemerahan kita masuk ke cooling unit atau chilling unit untuk proses pendinginan sampai 4 derajat. Setelah itu baru kita masuk pakai tangki double jacket truk dengan kapasitas 5 ton. Kalau penyimpanannya ada yang 1 ton, ada yang 5 ton. Kita semua kita layani. Ada yang beli eceran juga, yang literan, kemudian yang rasa-rasa, ada yogurt juga, ada keju mozzarella juga. Nah seperti itu Mbak. Nah kalau yang retail kita buka dari jam 6 pagi. Mereka bisa beli yang susu yang baru diperah dan masih hangat. Kalau sore jam 2 siang itu kita perah yang kedua. Jadi pemerahan kita ada 2 kali, pagi. Nah, itu kita buka dari jam 6 pagi sudah masyarakat banyak yang datang untuk beli yang baru diperah. Per ekor kalau di Jakarta kita pukul rata 10 sampai 15 liter ya. Ada yang kualitas super dengan kondisi dia punya ambing susunya, terus juga bentuk tubuhnya yang bagus, maka dia akan bisa menghasilkan 20 sampai 25 liter per ekor. Di kedai ini susu murninya ya, yang plain, yang baru diperah atau yang baru diperah itu kita jual 12.000 per liter. Kalau yang sudah dipasteurisasi kita jual 14.000 per liter. Kalau yang rasa-rasa ya, yang coklat, strawberry, vanilla itu Rp5.000 per botol 200 cc. Modal awalnya misalnya 12.000, 1 liter itu kan 1000 cc. Kalau kita jual per gelasnya 5.000 saja, per 200 cc nya udah berapa Mbak Livina? 25.000. Nah tinggal dikalikan aja 25.000 dengan modal 12.000 plus misalnya untuk proses produksinya misalnya taruhlah 15.000. Cukup lumayan ya, menjanjikan lah istilahnya. Tapi kalau bentuk KP-KP kedai yang lebih mewah lagi,
lebih bagus ya, itu bisa menjualnya per gelasnya 10.000 sampai 12 sampai 15.000 per gelasnya. Misalnya kopi susu plus jahe plus madu dan lain-lainnya itu bisa 20.000, tergantung lokasi dan juga pangsa pasarnya. Paling lama itu seminggu sampai 10 hari, itu pun harus di freezer ya, agar dinginnya cukup. Kalau untuk konsumsi harian sebaiknya 2 sampai 3 hari. Ciri-cirinya susu yang paling bagus itu pertama ya kental. Kedua rasa, taste-nya di lidah itu beda dengan susu yang kurang baik ya. Kalau yang aslinya itu gurih. Yang dipersiapkan itu pertama kemauan ya, kemauan, kemudian konsistensinya. Yang ketiga, jangan cepat-cepat putus asa. Artinya ketika kita usaha 1, 2, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan gitu, karena memang kita belum bisa membentuk pasarnya, maka saran saya sebelum kita buka kedai susu, kita punya jaringan pangsa pasar dulu, konsumen tetap dulu. Misalnya kita punya satu wilayah, teman, tetangga, saudara, itu kita pasarkan dulu. Kapasitasnya misalnya kita bisa penjualan 50 liter. Satu hari kedai kita 10 liter saja, untuk bisa membuka peluang pasarnya, maka sudah kedukung dengan yang 40 liter yang sudah kita jual langsung. Jadi kemauan ya, konsisten atau istiqomah, jangan cepat-cepat pindah ke lain hati. Oke, teman-teman, salam sehat selalu dengan segelas susu segar murni setiap hari. Bersama Cibugari dengan Gerakan Putih Indonesia, gemar konsumsi secangkir susu segar murni setiap hari menuju Indonesia putih yang sehat, kuat, dan cerdas masa yang akan datang. Kalaulah dari gontor akan tumbuh 1000 gontor di Indonesia, maka dari kandang kecil Cibugari akan tumbuh 1 juta peternak sapi perah di seluruh Indonesia. Insya Allah. Allahu Akbar.